memiliki sedikit masalah dalam tugas saya, Bu. Masalah? Ada apa, Nadine? Terus terang saja, saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas Nadine. Apa Nadine bisa menceritakan dengan jelas masalah Nadine yang Nadine alami? Saya mau, Bu, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, Ibu tanya, apakah sebelumnya Nadine pernah mengikuti proses konseling? Belum, Bu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling, biar Nadine tahu apa itu konseling. Nah, proses konseling adalah suatu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini, terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor maupun konseli. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, di sini Nadine tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang Nadine alami kepada Ibu. Karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya Nadine dan Ibu. Seperti itu ya, Bu. Sekarang saya sudah paham, Bu. Baiklah, jika Nadine sudah paham, sekarang Nadine bisa menceritakan masalah yang dihadapi saat ini kepada Ibu. Begini, Bu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah saya, Bu. Saya mendapatkan nilai rendah pada satu mata pelajaran. Mungkin bisa Nadine ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai Nadine menjadi rendah? Karena setahu Ibu, nilai-nilai akademik Nadine selama ini cukup memuaskan. Iya, Bu. Namun, nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut, kita diperintahkan untuk presentasi per individu, Bu. Disitulah masalah saya, Bu. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang, Bu. Diperhatikan sedikit saja, saya sudah gugup dan cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas karena harus berbicara seperti ini dengan Ibu. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya gemetaran dan keringatan, Bu. Makanya pada hari itu, saya memutuskan untuk tidak presentasi dan akhirnya nilai saya rendah. Nadine, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Nadine saat ini. Jadi, di sini Nadine memiliki masalah, sering merasa cemas jika harus tampil di hadapan banyak orang ataupun jika Nadine diperhatikan. Makanya, Nadine tidak bisa presentasi karena merasa cemas yang menyebabkan nilai Nadine menjadi rendah. Begitu? Iya, benar, Bu, seperti itu. Sejak kapan sih Nadine selalu merasa cemas seperti ini? Saya sudah seperti ini sejak dari kecil, Bu. Saya memang suka sendiri, Bu. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan orang banyak. Oh, sepertinya Nadine ini anak yang introvert ya? Sepertinya seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Nadine sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas Nadine? Sudah, Bu. Saya selalu menenangkan diri saya dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya. Tapi saya selalu gagal, Bu. Apa Nadine mau Ibu bantu? Ibu bisa kok bantu Nadine. Tentu saja saya mau, Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baik Nadine. Jadi, di sini masalah Nadine itu sering merasa cemas apabila berada di hadapan banyak orang. Apa seperti itu? Benar sekali. Nah, dengan masalah Nadine yang seperti ini, sepertinya Ibu perlu membantu Nadine dengan menggunakan teknik relaksasi. Apa Nadine tahu apa itu teknik relaksasi? Tidak tahu, Bu. Nah, teknik relaksasi merupakan teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk rileks dan menghilangkan ketegangan serta kecemasan yang sedang dialaminya. Karena masalah Nadine ini yang berkaitan dengan kecemasan jika berada di hadapan orang banyak, maka Ibu harus membantu Nadine dengan menggunakan teknik relaksasi ini. Bagaimana pendapat Nadine? Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya mau, Bu, dibantu dengan teknik yang Ibu jelaskan. Baiklah, karena Nadine sudah paham, mari kita mulai untuk mempraktikannya agar Nadine juga lebih rileks saat berbincang-bincang dengan Ibu. Nadine juga bisa menerapkannya kapanpun Nadine merasa cemas nantinya ya. Iya, Bu. Baik. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot-otot di badan kita yang sering kali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik ini, Nadine harus memperhatikan pakaian yang Nadine kenakan. Pakaian Nadine harus nyaman dan sedikit longgar agar nantinya Nadine dapat bergerak dengan leluasa.
Selain itu, Nadine juga harus melepaskan perhiasannya agar Nadine juga bisa merasa bebas dan nyaman saat melakukan relaksasi. Saya paham. Pertama-tama, sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan, tolong dilepas dan tolong posisikan tubuh Nadine senyaman mungkin. Baik. Seperti ini, Bu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana kamu dapat Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana kamu dapat merilekskan otot-otot kamu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Seperti ini. Lepaskan pelan-pelan, rilekskan. Seperti ini. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Bisa. Oke. Duduklah dalam posisi yang enak ya. Baik, Bu. Pertama-tama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tengahmu secara perlahan-lahan. Oke, turunkan. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu. Rasakan tegangannya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Turunkan. Apakah Nadine merasa ototnya sudah rileks? Lumayan, Bu. Oke, sekarang pejamkan mata kamu kuat-kuat. Rasakan ketegangan ulang. Sekarang pejamkan mata kamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot mata kamu. Lalu buka matamu dengan perlahan. Bagaimana? Terasa nyaman, Bu. Sekarang angkat bahu kamu sampai di telinga. Sekarang angkat bahu kamu sampai ke telinga. Rasakan ketegangan dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi. Bagaimana? Terasa rileks, Bu. Oke, sekarang jatuhkan kepala kamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepala kamu serta punggung. Dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembalilah ke posisi kepala semula. Lalu rasakan tegangannya dan rilekskan. Oke, sekarang ambil nafas dalam-dalam. Dan tahan nafasmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekarang, tarik perutmu dalam-dalam. Dan kencangkan otot perutmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lepaskan. Oke, selanjutnya luruskan kedua kakimu. Tegakkan jari-jari kakimu ke langit-langit. Rasakan tegangan di otot betis. Tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Nah,
Sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Nadine memikirkan tentang skala tegangan antara 0 yang sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan kepada ibu di mana Nadine menempatkan diri Nadine pada skala ini. Saya berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks. Nah, apakah Nadine merasa ada ketegangan di otot-otot Nadine? Sepertinya sudah tidak, Bu. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya. Bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah melakukan relaksasi ini? Tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman, Bu. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan relaksasi ini, badan saya menjadi jauh lebih ringan dan lebih nyaman. Bagus sekali Nadine. Itu menunjukkan bahwa praktik kita ini berhasil. Kamu bisa mempraktikkannya sendiri di rumah ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, ibu meminta Nadine untuk latihan 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya rasa saya benar-benar perlu untuk melakukan ini saat saya merasa cemas agar saya rileks kembali. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama ya untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu, saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Baik, Bu. Saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dengan mengikuti instruksi relaksasi ini. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama Nadine, semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan dan bantuan dari Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.